Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Bagi kaum hawa, tampil cantik selalu menjadi idamannya. Maka banyak cara dilakukan untuk membuat dirinya cantik dan menawan. Salah satunya yang kini menjadi tren di kalangan kaum hawa adalah melakukan waxing, mencabut bulu-bulu halus semi permanen pada tangan dan kaki. Walau cara ini agak sedikit menyakitkan, tapi tak membuat surut para wanita untuk melakukannya agar terlihat lebih cantik. Lalu apakah praktek semacam ini memang dibenarkan dalam syariat agama? Secara eksplisit, kita memang tidak menemukan perintah atau larangan terkait dengan mencabut bulu-bulu yang tumbuh pada kaki atau pada betis kita. Yang kita temukan adalah tentang fitrah, yaitu tentang perintah untuk memotong, mencabut yang tumbuh dari tubuh kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khamsun minal fitrah. Ada 5 yang termasuk dari fitrah, yaitu al-khitan, bersunat, wal istihdad, mencukur bulu kemaluan, wa natful ibad, mencabut atau memotong bulu ketiak, wa taqlimul adfar, memotong kuku, wa qassus syarib, dan juga memotong kumis. Nah, di luar dari itu kita tidak menemukan adanya perintah dan juga larangan yang terkait dengan mencabut atau memotong bulu yang pada kaki kita itu tumbuh atau pada betis kita itu. Nah, jadi para ulama dalam hal ini, dalam urusan apakah boleh memotong atau mencabut bulu-bulu yang tumbuh pada betis kita itu memang agak berbeda. Ada yang cenderung untuk melarangnya dengan alasan karena itu termasuk mengubah ciptaan Allah dan juga karena tidak ada perintah atau izin kebolehan dari memotongnya. Cenderung mengatakan tidak boleh. Tetapi banyak juga para ulama yang mengatakan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya hukum segala sesuatu itu boleh selama tidak ada larangannya. Oleh karena itu memotong bulu pada kaki atau melakukan waxing yang sekarang di zaman kita sedang populer di mana-mana, ya karena tidak ada larangannya secara eksplisit maka tidak bisa dikatakan haram. Sehingga kemudian dalam hal ini kita punya 2 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh berdasarkan alasan karena tidak ada perintah atau izin untuk memotongnya. Jadi kita punya 2 pendapat dalam hal ini, antara mereka yang cenderung untuk melarangnya dengan alasan tidak ada perintah, tidak ada izin untuk memotongnya, kenapa harus dipotong? Dengan pendapat yang kedua yang mengatakan memang tidak ada larangan untuk memotongnya, jadi kenapa jadi tidak boleh untuk dipotong? Itu kalau bicara tentang hukum dasarnya. Tetapi kalau alasannya adalah ini kan menyakiti, karena waxing itu memang mencabut pada dasarnya. Dan mencabut bulu, jangankan banyak, 1 atau 2 helai aja cukup sakit. Sehingga nanti ada alasan kedua bagi mereka yang mengatakan haram, bahwa ini menyakiti tubuh. Oke lah, ini memang tidak ada larangannya, tetapi ketika seorang menyakiti dirinya sendiri, dan dia merasa kesakitan, oleh karena itu maka itu menjadi haram. Tetapi mereka yang mengatakan itu boleh, orang sunat atau khitan itu juga sakit. Kalau alasannya karena menyakiti, khitan itu sakit juga. Nah, lalu apakah kemudian waxing ini menjadi haram? Tidak. Kenapa? Karena kalau memang haram, sunatan juga haram. Karena anak kecil yang disunat itu pasti menangis. Apalagi orang dewasa. Kalau disunat, ya walaupun kita tidak pernah merasakannya karena sudah sejak kecil kita disunat. Tapi kalau orang dewasa belum sunat, lantas disunat, pasti sakit juga. Oleh karena itu, ketika waxing itu dilarang dengan alasan itu karena menyakiti, alasannya adalah harus sesuai dengan larangan dari menyunat juga. Oleh karena itu 2 pendapat inilah yang kemudian berkembang di tengah masyarakat oleh para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Tetapi ketika seorang suami merasa kurang nyaman dengan keadaan tubuh istrinya, kaki dari istrinya itu berbulu lebat, dan suaminya merasa tidak suka, lalu suaminya meminta agar istrinya itu kemudian memotong atau mau waxing, maka umumnya para ulama mengatakan itu sudah melebihi dari apa yang dilarang tadi, dalam arti sudah dibolehkan. Kenapa? Karena ini adalah hajat dari suaminya. Ketika suaminya yang punya hajat ini membutuhkan, maka pada dasarnya larangan itu menjadi tidak berlaku, dan silahkan saja para istri untuk mentaati perintah dari suaminya, termasuk mencukur
bulu-bulu yang tumbuh pada bagian-bagian kakinya tersebut. Istilah yang modern kita adalah waxing. Waxing itu sebenarnya prinsipnya adalah mencabut. Nah, ketika kita membaca hadis Nabi, salah satunya berbunyi wanatful ibq, makna secara harfiah kata natf itu memang mencabut bulu ketiak. Nah, hanya saja dalam prakteknya kelihatannya orang banyak menggunakan teknik bukan mencabut tapi mencukur dengan pisau cukur. Tetapi kalau melihat hadisnya itu natful ibq itu mencabut bulu ketiak. Sehingga ketika kita sebut dengan istilah waxing yang pada prinsipnya adalah mencabut, pada dasarnya memang itu sudah sesuai. Artinya memang sakit, tetapi begitulah teknik yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak yang kemudian berpendapat bahwa meskipun itu dicabut, tapi itu tidak menyalahi ketentuan.